Menyelamatkan ekonomi dari dampak pandemi, saya berbincang bersama Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, kita lanjut, ini adalah bagian terakhir. Ada yang bertanya dari netizen ke Kompas TV. Tolong tanyakan Mbak, kenapa BPJS naik saat ada bencana COVID? Mungkin ini perlu dijawab juga Bu Ani. Sebetulnya kalau kita lihat baik perpresnya ya, adalah pertama kita waktu membuat perpres yang kemudian dibuat oleh Mahkamah Agung, maka ada pasal yang dibatalkan. Pasal yang dibatalkan itu adalah pasal untuk para peserta mandiri yang bukan penerima upah. Yang kenaikannya tadinya mereka 25.500 ya untuk kelas 3 naik menjadi 42.000. Nah, padahal hitung-hitungan BPJS itu menurut Dewan DJSN ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS tidak akan sustainable. Tentu ada banyak hal, salah satunya tarif, tapi masalah referral, masalah manajemen segala macam diimprove berdasarkan audit dari BPKP yang kita lakukan waktu itu. Nah, untuk tarif ini karena dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka kita membuat perpres baru, gitu kan. Kalau kelas 3, kan orang kemudian mengatakan ya dia kenapa nggak disamakan dengan orang miskin? Orang miskin itu dibayar pemerintah, Rosi. Yaitu mereka dibayar dengan iuran 42.000 karena memang itu yang tarif yang dianggap sustainable saat ini. Ya, dengan kondisi keuangan BPJS. Makanya kalau orang miskin 42.000, tapi sekarang adalah para peserta mandiri yang bukan penerima itu bayarnya 25.500, ya perbedaannya itu disubsidi oleh pemerintah. Makanya pemerintah membayar bedanya sebesar perbedaan antara 25.500 dengan 42.000 itu. Nah, kalau itu ditaruh di dalam perpres, jadi artinya yang PBPU yang kelas 3 tetap sama. Nah, kemudian orang bilang, loh tapi kelas 2 dan kelas 3, kelas 1 kan naik. Yang kelas 1, kelas 2-nya itu adalah orang-orang kan bisa di kelas 1, kelas 2 kan berarti mereka mampu. Iya. Dan mereka itu yang sama dengan bahkan masih lebih rendah dari kelas 1, kelas 2 yang dibayar oleh para pekerja penerima upah. Gitu kan? Yeah. Jadi pemerintah tetap menjaga yang kelompok yang paling rentan. Jadi orang miskin dibayar pemerintah, tapi yang para pekerja mandiri karena mereka bilang nggak minta supaya nggak naik tahun ini, ya udah nggak naik 25.500. Yeah. Tapi karena tarifnya harusnya 42, ya bedanya itu dibayar oleh pemerintah. Itu yang kita lakukan. Tahun depan subsidinya nggak diturunkan sedikit. Karena ini kan namanya kegotong royongan. Jadi itu yang kita lakukan. Karena tahun ini COVID, ya sudah, yang kelas 3 tetap. Nanti kalau orang-orang bilang, loh saya kelas 2 sama kelas 1 naik, ya kalau nggak kuat kelas 2, kelas 1 turun aja ke kelas 3 di 25.500, gitu kan? Karena gitu. Memang yang jadi kontroversi, yang disorot adalah kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kenapa kok malah dinaikkan oleh pemerintah? Itu yang jadi kontroversinya, Bu Ani. Loh, dibatalkan ya tetap kita restore tetap sama. Yang untuk kelas 3 itu. Yaitu bahwa dia tetap aja, dia tidak naik. Gitu kan? Jadi kita menghormati yang disampaikan. Meskipun kan kalau dari sisi pemerintah, kita berhadapan dengan di satu sisi membantu kelompok yang rentan, di satu sisi adalah BPJS harus sustainable. Ya, harus karena kemudian juga. Kalau dia nggak bayar rumah sakit seperti yang terjadi selama ini, rumah sakit nggak dibayar, lama-lama nggak akan ada services kepada masyarakat juga. Jadi itu yang kemudian ya udah kalau begitu kita berikan subsidi untuk tahun ini bagi kelompok yang kemarin dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dan kita juga sama Mahkamah Agung juga akan sampaikan, loh ini masalah sustainabilitas dari sistem gitu. Kan kayak gitu. Bu Ani, pertanyaan terakhir saya. Apa yang menurut Bu Ani confidence yang bisa kita miliki bahwa kita bisa melalui ini semua?
terlepas dengan seluruh ups and down, jatuh bangunnya, tapi apa confidence seperti apa yang Ibu miliki bahwa kita semua pasti akan bisa melalui ini semua? Rosi, saya ini kan manusia biasa ya, tapi saya beragama. Dan dalam agama saya, di dalam Islam, ada kitab sucinya, Al-Quran, itu ada yang mengatakan di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Tuhan menyampaikan bahwa dia pasti menguji manusia. Jadi dalam hal ini, saya sebagai makhluk beragama adalah satu. Secara profesional saya menjadi Menteri Keuangan sekuat tenaga dengan apa yang bisa ilmu, pengetahuan, segala macam yang kita miliki untuk coba untuk menjaga, karena ini adalah bagian dari ujian. Namun saya juga percaya bahwa dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Kedua, saya percaya bahwa Republik Indonesia, bangsa Indonesia itu bangsa yang punya nilai kegotong royongan. Ini bukan kata baru, kata gotong royong itu dari zaman presiden pertama kita, Soekarno, yang menyampaikan itu adalah aset social capital Republik Indonesia yang paling hebat adalah gotong royong. Jadi saya merasa bahwa Republik Indonesia bangsa untuk bisa mengatasi bersama. Itu makanya tadi saya sampaikan, kalau Anda peduli sama Republik ini, sama masalah kesehatan, masalah ekonomi, ayo kita saling memberikan masukan aja. Yeah. Mau masukan harusnya begini, harusnya begitu, kan semuanya sama-sama ilmuwan, sama-sama ahli kesehatan, sama-sama dokter, sama-sama ekonom. Boleh membuat resep harusnya begini, harusnya begitu, ayo kita lakukan. Nah, kalau pemerintah mendengar itu, kemudian membuat formula kebijakan, nanti kemudian ada reaksi, ya kita dengar lagi, benar nggak nih, ini jalan nggak nih, gitu. Tapi kita semuanya bersama-sama terus dalam kegotong royongan. Dan yang terakhir, dalam situasi ini kan kita kemudian sebagai manusia menjadi sadar. Oh ternyata banyak macam kalau kita diagnosa nama penyakit dan besok meninggal ya juga akan dibawa juga duitnya. Jadi kita lah beri lebih banyak kepada orang lain, berderma yang banyak gitu. Dengan begitu kita paling tidak mengurangi beban kita sendiri, mengurangi beban masyarakat, dan siapa tahu dengan seperti itu ketahanan sosial dan ketahanan diri kita, kalau kita merasa berderma, kita merasa lebih happy. Kalau Anda happy, Anda bisa lebih resilient setelah COVID. Tapi kalau Anda kemerungsung, marah-marah, keluarnya isinya segala macam yang tidak baik-baik, itu Anda kayak mengundang COVID datang ke Anda gitu loh. Jadi menurut saya, kita semuanya kalau merasa bahwa ini adalah negara kita, bangsa kita bersama, rasanya kita insya Allah baik. Betul. Dan kita kan lihat, artinya pada akhirnya seperti kemarin Rosi hosting sama Didi Sampot. Betul. Ini yang baru aku mau bilang sama Ibu. Kita hal-hal orang-orang yang bisa berbuat baik seperti itu tuh kan membuat kita semuanya happy. At the end, walaupun dia meninggal, semua orang punya feel good about him. Itu kan yang saya lihat sebagai suatu reputasi yang abadi dari seseorang. Jadi kita menjadi orang yang lebih baik lah. COVID itu moga-moga bisa membuat bangsa ini dan kita semua secara individu menjadi orang-orang yang lebih baik. Mungkin itu yang membuat saya confident. Ya, Bu Ani, karena tadi Ibu sempat menyinggung soal konsernya Didi Kempot, memang di tengah kegloomian, situasi yang sangat gloomy, sangat tidak menentu, tapi ada sisi baik yang kita lihat kita ini sebagai bangsa, yaitu kegotong royongan, kedermawaan satu sama lain. Kompas TV menjadi saksi bagaimana ada tenggang rasa gitu melalui konser Didi Kempot. Terima kasih Bu Ani menyaksikan. Saya tahu Bu Ani juga penggemar lagu Pamer Bojo seperti lagu kesukaan saya. Oke, kita sudah harus menyudahi ini. Senang kan ngelihat kayak gitu, ada orang baik berkreasi, dan itu across cultural. Rosi yang nggak bisa bahasa Jawa aja bisa matur nuwun. Itu kan luar biasa. Meskipun gitu. Kalau aku tahu, kalau ketemu Bu Ani, kalau aku bilang Pamer Bojo pasti diperbaiki, bukan Bojo, Bojo. Salah aja terus tetap. Bu Ani, thank you ya, terima kasih banyak. Kangen banget untuk langsung ketemu sama Bu Ani. Ya, sehat terus ya. Jaga kesehatan Rosi dan semua teman-teman Kompas TV. Thank you juga Ibu Ani, selalu senang bicara dengan Bu Ani. Selamat malam Ibu.
Menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman virus selalu jadi prioritas. Pemerintah punya tugas yang sangat berat. Seluruh kebijakan tidak saja untuk kesehatan, tapi juga menjaga agar warganya bisa bekerja dan sejahtera. Terima kasih, saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Anda telah menyaksikan